tujuan syariah dibuat ini untuk apa? Nah, ini tujuannya atau maqasid syariah. Kita akan lihat teman-teman. Maqasid syariah secara ujungnya itu adalah memberikan kemaslahatan ya dalam kehidupan manusia, sekaligus juga menghilangkan kemudaratan ya. Nah, ini tujuan syariah ini teman-teman sangat disesuaikan dengan fitrahnya manusia, disesuaikannya dengan kebutuhannya manusia, ya kan? Dan di mana kebutuhan manusia itu kan secara levelized-nya itu kan ada 3 level ya, teman-teman ya. Ada level yang primer, benar nggak? Ada level yang apa tuh? Yang keduanya itu sekunder ya, ada yang level yang tersier ya. Jadi ada level yang penting banget, bahkan bisa dibilang itu darurat, dorurah itu harus gitu ya. Ya, yang primer itu harus atau doruriyah itu harus ada ya. Kalau ada yang kalau nggak ada ya, kalau terkurangi maka akan bermasalah ya, pengaruhnya langsung ke kehidupannya manusia. Itu yang paling primer atau yang bisa dibilang kebutuhan daruratnya. Kalau yang sekunder ya tingkatannya nggak sampai darurat tapi itu penting gitu ya, mungkin untuk lebih sifatnya itu pelengkapnya. Kemudian yang ketiganya adalah yang tersier, sifatnya untuk tampilannya lebih bagus lagi, tapi nggak penting-penting banget, gitu ya. Apalagi sampai yang darurat, ya. Jadi ada tingkatan daruriyah, ada tingkatan kemudian hajiyah, kemudian ada tingkatannya yang selanjutnya adalah tahsiniyah. Nah, dalam hal yang paling darurat sekali, teman-teman, tujuan syariah itu adalah melindungi. Ya, melindungi apa saja? Ada 5 hal yang harus terlindungi nih dalam kehidupan manusia. Ya, nah itu tujuannya syariah. Jadi ternyata tujuan syariah itu proteksi ya. Nah, nanti akan ada kaitannya nih dengan yang namanya asuransi nih teman-teman. Ya, karena ternyata tujuan utama syariah itu adalah dalam hal perlindungan. Ada 5 hal yang harus terlindungi ya teman-teman. Yang mana kalau 5 hal ini tidak terlindungi, maka akan ada masalah di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, tujuan syariah itu adalah melindungi agama ya, atau hifdzuddin ya. Nah, di sini teman-teman, dalam hal melindungi agama ini akan berlaku keluar dan di dalam juga. Artinya apa? Internal antara umat beragama satu agama dan antar umat beragama yang berlainan itu ada aturannya. Ya, semua diatur. Ya. Jadi misalnya dalam internal ya berarti itu berlakunya untuk umat beragama tersebut aja. Misalnya aturan muslim misalnya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, mengeluarkan zakat, ya, haji dan lain sebagainya ya teman-teman. Itu secara internal dan harus dilakukan oleh orang yang memang beragama Islam kan gitu ya. Nah, kalau salah satunya tidak dilakukan berarti dalam dirinya itu secara dinnya, secara agama nggak sempurna. Ya, bahkan bisa sampai rusak, bahkan bisa sampai secara agamanya bagi orang tersebut adalah roboh agamanya. Misalnya dalam hal sholat misalnya, kan sholat itu bisa katanya tiangnya agama bagi orang tersebut gitu kan ya, bagi umat agama Islam ya. Nah, ketika dia sholat berarti dia artinya menghancurkan atau merobohkan peruntukan agama. Gitu. Nah, itu secara internal, artinya apa? Dia harus melaksanakan itu semua ya. Ketika dia tidak melaksanakannya akan ada konsekuensi yang akan diterima. Dan begitu juga kalau melaksanakannya ada konsekuensi juga, ada pahala di situ kan gitu teman-teman ya. Nah, begitu juga ketika keluar ya, kaitannya dengan umat beragama yang lainnya, antar umat beragama. Nah, itu juga ada aturannya ya. Syariah mengatur bahwa ketika bergaul dengan umat beragama lain ya, dalam hal ibadah kita harus benar-benar mengedepankan toleransi ya. Makanya ada ayat lakum dinukum waliyadin gitu, untukmu agamaku, untukku agamaku ya. Artinya kita tidak boleh mengganggu orang lain yang beragama lain, saudara-saudara kita yang beragama selain agama kita ya, dalam hal beribadah. Nggak boleh, ya biarkan aja yang mereka beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Kita tidak boleh mengganggu. Demikian juga ketika kita melakukan ibadah, ya kita juga punya hak untuk tidak diganggu oleh umat beragama yang lain. Ya. Nah, dalam hal toleransi ini bukan berarti kita ngajakin orang yuk ikutan saya yuk Jumatan gitu ya. Nanti pas hari Minggu saya ikut ke gereja, bukan berarti begitu. Itu bukan toleransi namanya. Itu namanya mencampur adukan gitu ya teman-teman
ya. Yang namanya toleransi adalah saya beribadah sesuai dengan agama saya, tolong dibiarkan aja ya. Kemudian saya juga akan membiarkan ya, Anda saudara saya ya yang beragama selain berbeda dengan saya, silahkan beribadah sesuai dengan agama masing-masing gitu teman-teman. Nah kemudian yang kedua, syariah itu tujuan utamanya atau yang paling darurat itu adalah keduanya, yaitu melindungi atau memproteksi jiwa ya. Nah teman-teman, perintah menjaga jiwa itu ya sebenarnya itu sangat-sangatlah sangat-sangat vital banget teman-teman ya. Kemudian ada ancaman juga ya kalau kita merusak jiwa kita gitu ya. Di antaranya apa? Yang paling kecil aja deh teman-teman. Biasanya kita berkaitan dengan kehidupan itu kan yang paling kelihatan itu kan makan minum ya teman-teman ya. Makan minum kita harus makan minum bukan hanya yang halal, tapi halal dan thayyib. Itu halal dan thayyiban gitu kan. Thayyib itu artinya apa? Artinya dia punya kandungan gizi ya yang bisa yang bisa mendukung kesehatan dirinya, kesehatan jiwanya gitu teman-teman. Itu dalam hal makanan dan minuman ya. Terus dalam hal yang lainnya apa? Dalam hal yang lainnya adalah kita juga harus tidak boleh merusak jiwa kita dengan hal-hal yang lainnya juga ya. Mungkin selain makanan dan minuman ya teman-teman, apa sih banyak juga hal yang hal bisa yang merusak jiwa kita kan teman-teman ya. Nah kemudian misalnya melukai diri ya kan, atau misalnya melukai orang lain, apalagi sampai menyebabkan orang lain itu jiwanya itu akhirnya hilang gitu, menghilangkan jiwa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain, itu kan nggak boleh teman-teman ya. Termasuk menghilangkan jiwa kita sendiri juga nggak boleh ya, karena hukumannya juga akan sangat berat teman-teman kan gitu ya. Nah kemudian di situ ada ancaman juga ketika kita melanggar ya. Ketika melanggar yang namanya kan nggak boleh tuh menyakiti jiwa orang lain, nggak boleh tuh apalagi sampai membunuh orang lain. Itu ada yang namanya hukum kisos ya. Jiwa diganti dengan jiwa, nyawa diganti dengan nyawa, telinga diganti dengan telinga, tangan diganti dengan dan sebagainya ya. Mungkin kelihatannya sadis, padahal bukan sadis, itu justru menjaga jangan sampai orang berani-beraninya menghilangkan jiwa saudara. Itu kisah sebenarnya tujuannya itu teman-teman ya. Nah ini melindungi jiwa supaya apa? Supaya orang ya, semua manusia itu hidup dengan damai gitu ya. Ini tujuan syariah. Makanya di dalam syariah itu bunuh diri itu kan satu hal yang sangat sangat besar dosanya teman-teman, dan hukumnya sangat sangat berat. Jadi nggak boleh semena-mena itu teman-teman ya. Kemudian maksud atau tujuan syariah yang selanjutnya adalah melindungi akal ya. Ya, dalam hal melindungi akal ini teman-teman, akal ini sebagai sesuatu yang bagi manusia itu sesuatu yang paling berharga gitu ya. Maka manusia diperintahkan ya untuk melindungi akalnya ya, untuk menjaga akalnya ya, jangan sampai akalnya dirusak gitu ya. Karena hal-hal yang merusak akal itu apa sih contohnya hal merusak akal itu? Misalnya kita gunakan akal kita dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya, dengan misalnya nyari pengetahuan tapi pengetahuan yang nggak bagus, kemudian kita lakukan ya, kemudian berpikir yang negatif mulu ya, kemudian kita konsumsi makanan minuman juga yang merusak akal gitu ya, yang memabukkan misalnya teman-teman, ya itu kan nggak boleh teman-teman ya. Jadi akal ini sesuatu yang sangat berharga sekali, karena boleh jadi teman-teman mungkin kelihatannya sepele teman-teman ya, sekiranya sepele dalam hal akal ini, tapi ternyata kalau akal rusak itu bisa merusak segalanya ya. Jiwa, agama, harta ya, keturunan itu bisa saja rusak teman-teman karena adanya akal yang rusak. Satu contoh aja, juga sering juga dicontohkan ya mungkin teman-teman ya, kalau dengar kajian atau apa ya, jadi ada kisah ya, seorang yang alim gitu ya, ibadah pula teman-teman ya, kemudian suatu ketika didatangi atau digoda oleh iblis ya. Namanya manusia itu kan selalu digoda ya oleh setan, oleh iblis ya teman-teman ya, karena memang manusia supaya manusia ikut terjerumus ya ke dalam hal yang tidak baik, jadi nemenin mereka gitu teman-teman ya. Nah makanya suatu ketika
datanglah iblis untuk mengganggunya, gitu ya. Dia ganggu dengan cara apapun nggak bisa, ya. Tapi akhirnya dia datang lagi, nggak ada bosannya, ya. Pokoknya gimana caranya supaya si ahli ibadah ini, ahli ulama ini, ya, bisa ulama lah ya, ahli ilmu kan ya teman-teman ya, bisa tergoda, terseret ke dalam jalannya dia, si iblis itu. Akhirnya dia datang lagi dengan rayuan yang dahsyatnya. Nah, dia datang, Pak, Anda itu kan ibadah itu kan udah puluhan tahun ya, sujudnya itu luar biasa ya, bisa seharian ya, sehari semalam sujud nggak bangun ya. Itu kalau dihitung-hitung itu pahalanya berapa aja tuh, berapa gunung tuh pahalanya tuh, pasti pahalanya jadi besar banget. Nah, kata si iblis, itu kata si setan itu ya. Kemudian dia bilang gini, apa nggak kepikiran untuk barang sejam 2 jam gitu cuti dari ibadah, gitu kan? Ya menikmatilah ya kenikmatan dunia ini, gitu ya, sebentar aja. Toh kan Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Allah, Allah akan mengampuni semua dosa manusia. Ya, dosanya segunung, kalau manusia nanti meminta ampun, itu akan diberikan maaf, ya, mungkin sebesar 2 gunung gitu, teman-teman. Karena Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, kata si iblis. Nah, akhirnya tergodalah ya, sedikit tergoda. Iya juga yang mulai berpikir gitu. Nah, emang kenapa iblis gitu ya? Jawab akhirnya tuh, respon gini. Ini saya ada ya 3 kenikmatan nih, ya, atau 3 hal yang bisa dibilang ini sesuatu yang bisa membuat orang puas lah. Ya, kita bikinlah dosa-dosa dikit lah gitu ya. Oke. Terus ditunjukin iblis. Nih, pertama, sekali-sekalilah kamu membunuh orang gitu katanya itu. Oh, membunuh, apaan tuh membunuh gitu kan. Wah, parah tuh. Enggak, saya nggak mau untuk membunuh. Itu dosa yang besar sekali. Tapi kalau udah ngebunuh, biasalah namanya iblis ya. Kalau udah ngebunuh rasanya puas banget gitu ya, kata si iblis gitu ya. Nah, di situ si ahli ibadah itu nggak tergiur sama sekali. Ya, karena tahu bahwa dosanya membunuh itu sangat besar gitu ya. Apalagi ada yang namanya hukum kisos kan ya, teman-teman ya. Nah, akhirnya apa? Nggak bisa tuh, nggak kegoda tuh. Akhirnya dia yang kedua, teman-teman, dikasihlah ya penawaran dosa yang kedua, yaitu apa? Berzina. Udah, kalau kamu bunuh nggak mau, ini aja nih, berzina nih, ya kan? Nah, tapi apa yang dikatakan oleh si ahli ibadah itu? Wah, dia lebih takut lagi. Oh, nggak mau gitu ya. Nggak, saya nggak mau ya, itu dosanya sangat besar. Nah, nggak berhasil tuh, udah nggak berhasil sama sekali. Di rayuan yang semaut apapun udah nggak bisa lagi. Yang nggak nurut juga. Ya, akhirnya iblis pakai cara yang ketiga. Nah, oke lah kalau gitu. Yang pertama nggak mau, yang kedua nggak mau. Oke, sekarang yang ketiga ini aja deh. Ini ringan banget. Cuman minum ya khamr ini aja. Nggak apa-apa, seteguk aja, 2 teguk. Nah, ini kecil ya, dosanya kecil banget lah dibandingkan dengan dosa yang 1-2 itu. Ini kecil banget, kata si iblis. Nah, akhirnya mulai berpikir tuh, iya juga ya, itu kan cuma cairan doang ya. 1-2 teguk, habis itu minta maaf, minta ampun sama Allah, beres perkara. Allah Maha Pengampun. Allah sendiri yang janji ya bahwa dia akan mengampuni segala dosa hambanya selama hambanya mau meminta ampun. Nah, akhirnya dia mikir lagi, bolak-balik mikir, tapi boleh ya, tapi gimana ya, aduh. Akhirnya dia nurut tuh, teman-teman ya, nurut. Akhirnya dia minum ya khamr tersebut. Nah, setelah minum apa yang terjadi kira-kira? Kalau orang minum sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan ya, atau khamr ya, berarti pada akhirnya dia mabuk. Orang mabuk itu berarti orang akalnya bener nggak? Kalau mabuk akalnya rusak ya. Nah, setelah akalnya rusak, nah teman-teman, karena dia mabuk, akal rusak, kesadarannya hilang, ya kan? Nah, kalau orang akalnya sudah rusak, teman-teman, kesadarannya udah hilang ya, maka dia bertindak nggak sesuai akal sehat kan itu, teman-teman. Akalnya udah nggak sehat ya, yang dilakukan itu sesuai dengan akal yang rusak tadi gitu, teman-teman.
karena udah terkontaminasi oleh khamr tadi, dia mabuk. Nah kemudian pada akhirnya apa? Dosa yang kedua dan dosa yang pertama tadi dilakukan juga. Ya. Nah dia melakukan zina, dia akhirnya menyesal ya, kemudian dia khawatir ya, takut ya. Si iblis juga menggoda lagi. Nah lo, kamu udah zina tuh, ntar kalau dia hamil gimana gitu ya. Nanti kamu tuh sebagai orang alim ya, di wilayah ini tercemar nama kamu gitu ya. Nah akhirnya apa? Dia berpikir, aduh, kamu harus nutupin tuh, itu aib besar banget tuh kalau kayak gitu. Nah terus dia berpikir gimana caranya nutupinnya. Ya nutupnya satu-satunya jalan adalah ya udah, saksi hidupnya harus dilenyapkan. Akhirnya apa? Membunuh juga teman-teman. Ya, itu dahsyatnya kalau hilang akal ya. Tadinya dikiranya dosanya sangat sedikit, sangat kecil, tetapi ternyata setelah akalnya hilang gara-gara cuman mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan ya, maka dosa yang lainnya pun yang lebih besar dilakukan juga ya. Maka ini teman-teman penting banget untuk menjaga akal, dan salah satu tujuan dari syariah itu adalah menjaga akalnya di dalam ya, namanya mengkonsumsi minuman yang bukan atau khamr ya, istilahnya minuman keras kayak teman-teman ya, tapi bukan minuman keras ya. Minuman yang memabukkan ya. Kalau minuman keras itu bukan berarti nggak boleh diminum ya, itu boleh aja diminum ya, tunggu cair dulu nanti ya. Kalau keras bukan nggak boleh, cuman nggak bisa diminum kalau minuman air keras, minuman keras ya. Misalnya apa, air dijadikan es batu, dibekukan di freezer ya, itu kan keras ya, nggak bisa diminum ya, tunggu cair dulu baru bisa diminum ya. Yang dimaksud adalah khamr atau minum yang atau makanan yang memabukkan. Di sini ada perintah untuk menikah ya, itu jauh sebelum ada keturunan ya. Untuk mendapatkan keturunan ada prosesnya, yaitu melalui pernikahan supaya nasabnya jelas, binti siapa ya, ayahnya siapa ini gitu ya. Jadi beda sama ayam gitu ya, beda sama kambing. Kalau kambing nggak peduli ya, dia binnya siapa gitu kan, karena di situ nggak ada aturannya untuk menikah ya. Itu yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Ketika ingin mendapatkan keturunan, maka ada perintah untuk menikah dulu, jadi melalui pernikahan dulu ya. Ini barangkali teman-teman yang membedakan ya. Mungkin bisa dibilang bisa aja kan nggak usah nikah juga dapat keturunan. Iya ya. Cuman hukum akhirnya itu nanti akan berbeda gitu ya, karena ini salah satu cara untuk menjaga nasab ya. Kalau orang nggak ada aturan untuk menikah, disamakan sama hewan ya, nanti akan gimana tuh, si binnya siapa, bidinya siapa ya, anaknya siapa, ini bapaknya siapa, itu akan kebingungan gitu ya. Boleh jadi sama si A gitu ya, sama si B, sama si C ya, bingung A, B atau C gitu kan ya. Jadi nasabnya akan membingungkan gitu. Dan nasab ini nantinya akan ditanyakan, Anda nasabnya siapa nanti yang di akhirat nanti, katanya teman-teman. Ya makanya di sini ada perintah untuk menikah dan sekaligus larangan untuk berbuat zina. Gitu ya, baru sebelum mendapatkan keturunan ya. Nah setelah kita mendapatkan keturunan, ada lagi yang diperintahkan, ada lagi yang disyariatkan oleh Allah terhadap kita sebagai manusia, sebagai orang tua gitu ya. Salah satu yang paling nyata adalah kita harus memberikan nafkah ya kan, lahir dan batin, nafkah pendidikannya juga teman-teman ya. Dan bahkan manusia itu kan gak selamanya hidup di dunia kan ya, gak selamanya bisa menemani anak-anaknya. Nah bahkan setelah anak-anaknya itu ditinggalkan oleh orang tuanya, atau orang tuanya harus meninggalkan anak-anaknya, itu juga diingetin, jangan sampai kalian meninggalkan anak-anak dalam keadaan yang lemah. Artinya apa? Meskipun orang tua itu sudah harus meninggalkan anak-anaknya, berarti itu memang harus terjadi, tapi dia diingetin, jangan sampai kamu meninggalkan begitu aja, tanpa ada sesuatu yang kamu tinggalkan yang pada akhirnya bisa menguatkan mereka ya. Yang paling nyata, yang paling contoh, yang paling real, yang paling kelihatan adalah secara ekonomi pastinya gitu ya. Jangan sampai lemah keturunannya ya. Supaya apa? Supaya juga mereka, anak-anak kita juga menjalani kehidupannya dengan baik. Itu teman-teman. Itu melindungi keturunan ya. Nah kemudian melindungi harta ya. Dalam hal melindungi pelindungan terhadap harta ini ada aturan-aturan yang harus kita patuhi ketika ingin mendapatkan harta ya.
Tidak ada larangan untuk orang menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya, menjadi kaya, nggak ada larangan, nggak ada batasan. Misalnya orang harus, kamu dibatasi ya punya mobilnya hanya 3 aja, kamu dibatasi ya punya rumahnya hanya 4 aja, nggak ada teman-teman. Ya boleh ya, kamu mau kaya sekaya apapun silahkan ya. Tapi ingat, cara kamu kaya, cara kamu mendapatkan harta itu harus sesuai dengan aturan ya. Aturannya memang apa? Aturannya adalah, ingat, ada rambu-rambu. Rambu-rambunya adalah ada sesuatu yang dilarang, yang nggak boleh dilakukan ketika kita mencari harta. Ya, oh gitu. Emang apa aja? Nah, contohnya apa teman-teman? Kayak merampok, menipu, mencuri, ya, mendolimi orang lain demi untuk mendapatkan hartanya, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau mencari harta, mencari kekayaan, hendak carilah harta tersebut dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariah. Misalnya dengan bekerja yang baik tentunya, kemudian dengan berjual belinya juga yang baik, yang jujur, ya. Itu semuanya yang harus dilakukan ya ketika kita mencari harta. Itu salah satu hal yang tujuan dari syariah dalam hal melindungi harta. Nah, kemudian teman-teman, pada akhirnya kalau 5 hal itu semuanya terjaga, pastinya akan terjadilah kemaslahatan dalam kehidupan manusia, sekaligus juga menghilangkan mudarat yang diterima oleh manusia. Ya, itu kebalikannya, kalau syariah tidak dilakukan, syariah tidak diikutin, pastinya akan ada mudarat, ya, karena syariah tujuannya kan kemaslahatan dan sekaligus menghilangkan mudarat atau menghilangkan hal yang membahayakan. Gitu, teman-teman. Ini tujuan syariah.